Perkenalkan, saya Prianto, dosen tetap dari Politeknik Pelni. Kebetulan semester ini saya ditugaskan untuk mengampu yaitu manajemen sistem perawatan permesinan 1, di mana tentunya ya kapal belayar ini membutuhkan manajemen. Ya, kapal ini adalah sebagai transportasi laut, di mana sangat penting dari pelabuhan ke pelabuhan, ya, di mana membutuhkan manajemen yang kuat agar satu, bahan bakar mampu terpenuhi, yang kedua yaitu konsumsi, yang ketiga sembako dan lain sebagainya. Nah, di sini pada pertemuan ke 10 ya, ini kami membahas tentang main kompresor, di mana main kompresor ini ya adalah dibutuhkan sekali untuk satu mensetat main engine, yang kedua yaitu mensetat auxiliary engine, dan tentunya untuk ya bagian-bagian yang lainnya, di mana semuanya membutuhkan support yang disebut dengan main kompresor, di mana kompresor ini akan menghasilkan udara bertekanan yang akan dimasukkan ke dalam reservoir air. Nah, dalam capaian pembelajaran kali ini yaitu di mana ya capaian tersebut ini ya itu meliputi dari satu pengajaran, ya, kedua yaitu penilaian, ya, ketiga yaitu pengujian, ya, di mana masing-masing tersebut itu mempunyai capaian masing-masing. Nah, dalam satu semester ini ada 16 pertemuan yang terpotong oleh mid semester serta UAS. Tentunya capaian ini harus sesuai dengan standarnya tentunya di sini. Nah, kali ini saya akan langsung membahas pada main kompresor, di mana main kompresor tersebut ini tentunya membutuhkan perawatan ya secara berkala. Nah, untuk tersebut ini bagaimana taruna nanti mampu ya untuk ya memanage atau merawat daripada kompresor tersebut ini sesuai dengan porsinya. Sesungguhnya kompresor tersebut ini harus dilakukan perawatan secara berkala. Nah, maintenance tersebut ini itu disebut dengan ya manajemen. Dalam capaian pembelajaran ini ya penting sekali ya kita memahami. Nah, kebetulan saya pribadi di sini adalah ex pelaut, di mana pelaut itu juga harus mempunyai manajemen. Maka dari itu saya mengambil ya selain profesi saya juga mengambil yaitu magister manajemen, di mana nanti tentunya semua ya yang ada di dalam kamar mesin itu nanti dapat di-manage demikian rupa, dapat dilakukan perawatan secara baik serta ya dimaksimalkan dalam pekerjaan, supaya tentunya satu tidak kecapean, kedua semua mesin dapat terawat secara baik. Oke, saya rasa demikian, langsung saja kita praktekkan ya pada pertemuan ke-10 ini terhadap taruna-taruni ya Politeknik Pelni, bagaimana mampu memanage serta merawat daripada perbaikan main kompresor. Saya rasa demikian, langsung ke berikutnya. Ya semuanya, dalam ini kita akan ya membongkar daripada kompresor udara ya, di mana kompresor udara ini adalah difungsikan untuk ya udara bertekanan yang akan dimasukkan ke dalam reservoir air. Ada beberapa ya hal yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama kali ya kita membuka baut silinder kopnya atau silinder head daripada kompresor tersebut ini. Setelah itu nanti ya setelah terbuka nanti akan terlihat daripada valve in ya serta valve tekan. Pada kompresor tersebut ini ya dia selain mempunyai valve in dan valve tekan ya, dia juga mempunyai low pressure ya. Low pressure ini adalah valve juga ya. Nanti kita membongkar, menganalisa serta bagaimana cara perawatan daripada valve tersebut ya. Terus dari sini ini juga ada yang disebut dengan high pressure ya. Nanti kita buka bagaimana caranya. Oke, baik. Langsung saja kita buka. Setelah tadi kita lakukan materi, kita buka daripada silinder kopnya. Sampai untuk membuka silinder head cuma pakai kunci 17. Oke, 17 ya. Apa
apapun itu pekerjaan gas kapal tentunya pekerjaan panas ya. Yang perlu diperhatikan adalah APD ya, daripada siapan diri kita ya, mulai dari sepatu ya, mulai dari wear pack, mulai dari helmet ya. Nah, sarung tangan nanti tinggal menyesuaikan sarung tangannya begitu ya. Tujuannya yaitu untuk keselamatan ya, bahwasanya kapal itu membutuhkan manajemen yang kuat untuk menghasilkan ya hal-hal yang kuat. Ya. Oke, baik. Nah, setelah kompresor ini dibuka ya, kita akan terlihat daripada ya valve in ya, valve in tersebut ini difungsikan untuk mengisi udara ke dalam ruang silinder ya, serta valve ya tekannya tersebut ini difungsikan ya adalah untuk ya menyimpan sementara ya, bahwasanya valve tersebut ini nanti ya karena tekanan yang cukup besar ya, cukup panas, sehingga wajib harus dialirkan atau didinginkan kembali ya, dimana setelah didinginkan tersebut ini nanti akan menuju ke low pressure serta mengarah pada high pressure. Nah, ini adalah high pressure ya, dimana high pressure ini juga perlu yang disebut dengan perawatan ya. Nah, bagaimana cara merawat daripada ya valve tersebut ini? Cukup sederhana mas ya, dimana valve tersebut ini ya caranya membuka harus menggunakan kunci terlebih dahulu ya, dari sini ya. Setelah terbuka ya, misalnya saja nanti valve tersebut ini akan terlihat daripada ya springnya ya, di sini spring. Untuk pemasangannya tidak boleh terbalik mas, harus diperhatikan baik-baik ya. Valve tersebut ini tidak boleh ke dalam yang cekung, karena nanti otomatis nanti ya akan terjadi kebocoran ya. Harusnya ya valve tersebut ini pada yang rata untuk bodinya ya. Tujuannya yaitu agar nanti saat kita melakukan perawatan atau yang disebut dengan lapping ya, tentunya ini nanti akan membuat presisi ya dengan kedua belah pihak tersebut ini ya. Tujuannya karena udara itu sangat lembut sekali, sehingga harus benar-benar presisi agar menghasilkan udara yang baik. Dalam artian ya, dia tidak boleh ada kebocoran jadi bocor. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Terima kasih ya. Setelah ini nanti kita mencoba untuk lapping. Bagaimana proses lapping yang baik dan benar ya. Nah, dari sini sebelum kita lakukan lapping, kita juga harus mengenal yang disebut dengan obatnya ya. Oke, bintik pasta ini mempunyai ukuran-ukuran antara lain ya 80 ya, 100, 120 sama 140 ya. Untuk 140 nya adalah very fine, 120 nya adalah fine, serta ya 100 nya adalah coarse. Coarse ini ada sedikit kasar ya, seperti itu. Misalnya saja ya, ini adalah lempengan ya baja yang rata dan halus, difungsikan untuk ya bahan lapping. Lapping itu apa sih ya? Lapping yaitu perawatan daripada ya valve. Oke, baik ya. Kita coba langsung pada fine ya. Misalnya saja ya, pada fine tersebut ini nanti valve tersebut ini ya, tentunya dia mempunyai sedikit ya goresan ya, karena lama dipakai ya. Supaya tidak ada goresan serta benar-benar kedap serta presisi ya, sehingga udara tidak bisa masuk ya,
otomatis harus kita lakukan perawatan. Nah, bagaimana cara perawatannya? Cukup sederhana, ya. Pada titik pasta tersebut ini, ya, cukup dikasih sedikit aja, Mas, nggak usah banyak-banyak, ya. Setelah dikasih tersebut ini, ya, nanti, ya, barulah nanti kita taruh pada, ya, bahan baja tersebut sehingga nanti difungsikan sebagai dudukan untuk meratakan daripada valve tersebut ini, ya. Bagaimana caranya? Ya, caranya cukup sederhana. Setelah nanti dikasih sedikit oil, ya, atau minyak, tidak boleh hanya sekedar digosok saja, nggak boleh, Mas. Digosok-gosok seperti ini nggak boleh, ya. Itu nanti akan merusak daripada valve. Terus bagaimana caranya? Ya, cukup sederhana. Cukup 2 jari saja seperti ini, ya. Angkanya tidak boleh, ya, bulat seperti ini nggak boleh, ya, tapi harus angka 8. Tujuannya nanti, ya, supaya menghasilkan, ya, bagian yang benar-benar datar seperti itu. Nanti bisa kita coba, ya, baik itu valve-nya maupun body valve tersebut ini. Bisa dipahami, ya? Oke, baik. Siapa terlebih dahulu? Kita coba terlebih dahulu untuk kita lakukan perawatan daripada valve tersebut. Silakan. Tentunya untuk melihat daripada valve tersebut ini, ya, sudah bagus atau tidaknya, kita harus menggunakan yang disebut dengan majun. Kalau orang awam biasanya adalah lap, ya, atau apa, ya, gumbal, ya, atau kain, ya, seperti itu. Tapi di atas kapal namanya adalah majun. Oke, baik. Oke, ya. Nanti kita coba satu persatu, ya, untuk, ya, lihat daripada, ya, hasilnya seperti apa serta bagaimana, ya, cara mendapatkan hasil yang baik. Oke, baik, ya. Nah, setelah kita lakukan lapping, ya, atau, ya, perawatan daripada valve, kita pastikan terlebih dahulu kita, ya, kasih majun, kita bersihkan lagi, ya, apakah dia sudah cukup baik, sudah cukup presisi atau belum, ya. Nanti kita akan terlihat bagaimana, ya, hasilnya atau endingnya seperti itu. Nah, di sini, ya, tolong diperhatikan agar pemasangannya tidak terbalik, ya. Pastikan terlebih dahulu yang cekung ini yang dikasih spring, ya, dikasih spring seperti ini, ya. Baru nanti valve-nya yang sudah kita lapping, ya, yang sudah rata, dan serta, ya, valve-nya sudah rata, kita temukan, ya. Untuk pemasangannya cukup sederhana, cukup mudah, Mas, ya. Pastikan terlebih dahulu kita pasang karena ini cukup, ya, signifikan, ya, karena sedikit sekali celahnya sehingga harus benar-benar presisi, ya. Terus, ya, wajibnya adalah pilar ketemu pilar di sini. Ya, nanti kita coba satu persatu untuk hasil yang baik. Pilar harus ketemu pilar, tujuannya nanti agar udara yang masuk ini lebih maksimal, demikian. Ya, pastikan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita kunci, demikian. Nah, setelah kita kunci, pastikan, ya, bahwasanya valve ini dia bekerja secara baik, ya. Nah, dia tipis sekali dia. Nah, bergeraknya tipis sekali, ya, karena spring tersebut sangat tipis. Oke, baik, ya. Selama valve ini dia bergerak, berarti otomatis sudah duduk pada tempatnya. Paham, ya, sampai sini? Nah, ya, demikian. Terus tidak boleh terbalik nanti saat pemasangan, ya. Ingat, yang ada bautnya harus berada di luar. Tujuannya nanti
jika dalamnya di dalam bautnya tersebut ini nanti akan kena pistonnya, demikian ya. Nah, sedangkan kalau yang di atas ya, valve tersebut ini, oke, baik ya, bersih ya, ini tidak ada bautnya ya, sehingga nanti untuk melihat daripada valve tersebut ini ya harus kita tekan terlebih dahulu. Nah, ya, demikian. Sedangkan ini tidak ada ya. Nah, nanti sehingga saat kita melakukan pemasangan tidak boleh terbalik. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke, baik. Kita pastikan semuanya oke ya, serta tidak ada kebocoran ya pada valve tersebut ini. Maka kita harus memastikan mana ya valve yang in, mana valve yang out. Tujuannya agar nanti ya tidak terbalik saat pemasangan serta kerja 2 kali ya. Yang ada bautnya ini wajib di luar. Setelah itu nanti untuk penahan daripada valve tersebut ini dipasang terlebih dahulu ya. Jangan lupa ringnya untuk dipasang terlebih dahulu ya, karena tidak ada ring maka akan terjadi kebocoran ya. Tapi di sini sudah ada ringnya di dalam ya, jangan khawatir. Jadi tinggal kita melakukan pemasangan. Nah, saat pemasangan pun juga harus diperhatikan. Di sini ada 4 pilar, Mas. 4 pilar tersebut ini nanti ya, jika ya posisinya yang kosong ini di bawah, tentunya nanti akan terbalik ya. Maka posisinya yang ada pilarnya wajib di bawah. Tujuannya adalah untuk menahan daripada valve ya di bawah. Dia akan langsung duduk pas dan tidak akan goyang ya. Nah, terus pada valve tersebut ini ya, kita pastikan obeng. Oke, terima kasih ya. Pastikan bahwasanya ya untuk yang tekan ya, yang tekan ini posisinya harus di bawah ya, posisinya harus di bawah ya. Berarti tadi posisinya yang bawah ya. Nah, untuk ya memastikan ya agar valve ini duduk pada posisinya ya, itu cara memegangnya cukup sederhana ya. Gunakan jari kita untuk menekan terlebih dahulu ya. Kita jepit supaya ya tertahan ya. Pelan-pelan karena mohon maaf ya, ring ini sangat tipis sekali sehingga saat nanti valve ini jatuh ya, itu nanti akan merusak daripada ya packing tersebut ini ya, atau ring tembaga tersebut. Maka harus pelan-pelan ya, dipastikan jangan sampai ya terjadi bunyi ataupun ya suara ya. Harus benar-benar pelan-pelan serta harus presisi serta duduk. Nah, untuk melihat dia sudah duduk atau tidaknya ya, maka valve ini harus sedikit diputar-putar ya. Nah, saat sudah terputar seperti ini berarti dia sudah pada posisinya, sudah nyaman. Demikian. Oke, kita lakukan pemasangan sesuai dengan prosedur kembali ya. Ya, sip. Oke, baik. Covernya dipasang. Oke, cover silinder. Oke. Ya, mas. Agak sedikit digoyang agar bisa masuk. Oke, baik. Ya. Pastikan ya antara ya cover ini dikasih ya packing. Tujuannya nanti agar tidak terjadi kebocoran. Ya, pasang. Untuk pemasangannya bisa menyilat ya? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi saat kita memasang baut head tersebut ini, saat sudah semuanya setam ya, pastikan harus menyilang. Tujuannya nanti agar tentunya dia bisa presisi serta pas ya. Demikian pertanyaan yang bagus. Terima kasih.
Oke, cover untuk ya pressnya dipasang untuk usahakan rata terlebih dahulu semuanya. Setelah itu nanti baru disilang atau zigzag ya. Tujuannya agar dia benar-benar pas duduk serta tidak ada kebocoran ya. Bagian ini juga sama penggunaannya bilang. Sama, jangan terlalu kencang terlebih dahulu, biarkan semua sudah menempel sempurna. Setelah dirasa sudah menempel sempurna, baru kita kencangkan. Sudah. Oke, baik ya. Nah, setelah dirasa sudah semuanya ya, pastikan nanti ya kita harus melakukan tes running terlebih dahulu ya untuk sistem pendinginannya, apakah dia sudah benar-benar sesuai atau tidak, atau ada kebocoran atau tidak ya, demikian. Nah, terus ya peralatannya berikutnya yaitu bagaimana kita mengganti oli pada kompresor ya. Kompresor itu mempunyai oli ya yang disebut dengan sistem oil ya. Oli tersebut ini ya untuk membukanya ya atau membersihkannya serta nanti kita melihat level daripada oli tersebut itu nanti ada pada gelas juga. Oke, baik. Boleh dibuka terlebih dahulu kanan kirinya. Oke, menggunakan oli. Nah, kanan kiri kita akan melihat ya daripada kantor kompresor. Bawah, bawah. Ya, taruh bawah. Oke. Ya, pelan pegang. Oke. Nah, setelah terbuka ya, untuk melihat daripada oli tersebut ya, penggantiannya sederhana ya, antara ya 1000 ya sampai 1500 hour ya harus dilakukan penggantian oli ya. Terus untuk melihat ya di sini ya apakah masih bagus atau tidak daripada piston tersebut ini ya, itu akan terlihat pada connecting rodnya ya. Di dalam ini kita bisa terlihat pada connecting rodnya ya. Di sini kita harus ya mengecek kanan kirinya. Nah, ya, kita congkel ke kiri serta ke kanan apakah dia pada posisinya atau tidak ya. Apakah dia kocak atau tidak. Setelah itu nanti agak sedikit dorong ke atas ya. Tujuannya melihat daripada metal itu masih layak atau tidak ya. Nah, setelah itu di sini ada prop ya. Prop ini tujuannya adalah untuk membuang daripada oli di dalam carter ya. Kita buka terlebih dahulu, setelah itu akan kita buang. Setelah kita buang baru nanti kita lap dulu ya, kita bersihkan menggunakan majun sampai dia benar-benar bersih ya. Jangan lupa nanti bawahnya ini dikasih ya baskom atau ember supaya tidak kemana-mana olinya ya. Nah, setelah dibersihkan menggunakan majun tersebut ini sampai dia bersih semuanya clear, baru nanti dipasang kembali ya prop tersebut ini. Nah, untuk memasang sendiri ini setelah terpasang ya, oli itu nanti akan kita isikan ya dari samping tersebut ini ya, dari sini ya. Nanti akan terlihat daripada gelas juga berapa yang diizinkan, yaitu adalah 80% daripada ya gelas juga tersebut ya. Minimal adalah separuh daripada gelas juga ya, maksimal adalah 80%-nya ya. Ini supaya apa? Supaya tentunya ya putaran daripada kompresor tidak berat. Demikian.
Bisa dipahami sampai sini ya. Oke. Dari perawatan kompresor sendiri ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Oke, baik. Ada perbedaan perawatan jenis kompresor ini dengan kompresor yang lain, Mas? Oke, baik ya. Jenis kompresor tentunya semuanya sama saja. Ya, semuanya sama. Dan di samping itu perawatannya juga sama. Tapi kompresor tersebut ini adalah kompresor ya konvensional, di mana dia langsung terhubung oleh sub generator. Nah, di sini. Nah, enaknya kompresor-kompresor sekarang itu dia lebih elegan. Kenapa demikian ya? Karena dia sudah menggunakan yang disebut dengan elektromotor seperti ini kira-kira. Oke ya, kompresor ini sudah menggunakan elektromotor ya, sehingga dia independen ya, atau berdiri sendiri ya. Kenapa demikian? Saat kita mau perawatan daripada kompresor itu lebih mudah karena dia tergantung pada elektromotor, berbeda sama yang konvensional ya. Di situ karena dia tersambung oleh shaft ya, generator atau auxiliary engine, sehingga otomatis nanti ya kalau generator itu berjalan tentunya kompresor tidak akan bisa diperbaiki. Bisa dipahami sampai sini ya. Setelah kita lakukan tadi perawatan, kita membongkar terlebih dahulu ya. Setelah itu bagaimana menganalisa daripada kebocoran dan sebagainya, termasuk pergantian daripada perawatan oli tersebut ya, serta pemasangan kembali ya. Pastikan tidak ada kebocoran sedikit pun ya, serta ya valve tidak boleh terbalik saat pemasangan. Oke, baik ya. Nah, di sini yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang reservoir air ya. Reservoir air ini wajib mempunyai persyaratan ya, karena di atas kapal ini ya pekerjaannya cukup banyak ya, jadi diwajibkan untuk ya mempunyai persyaratan. Nah, persyaratan daripada reservoir air itu apa saja ya? Yang pertama yaitu wajib ada main valve ya, difungsikan untuk ya mengalirkan pada pilot valve, serta itu distributor valve, serta pada main starting air valve untuk menekan piston saat start pertama ya, saat selesai kompresi ya. Terus ya ada yang disebut dengan drain valve ya. Drain valve ini difungsikan karena udara ini kalau lama-lama ditekan dia pasti mempunyai air ya. Nah, air tersebut ini tidak boleh ada di dalam sistem karena nanti akan merusak daripada valve-valve, maka harus dicerat terlebih dahulu atau dibuang ya, seperti itu. Terus yang ketiga wajib ada pressure valve ya. Kenapa? Tujuannya yaitu untuk melihat daripada isi reservoir air, apakah dia sudah sesuai atau belum ya. Maksimalnya berapa Pak ya? Maksimalnya yaitu 30. Saat 30 tersebut ini ya biasanya dikasih servis antara 5 sampai 10 ya. Tujuannya akan tetap aman ya. Nah, setelah itu ya wajib ada yang disebut dengan 2 tabung atau 2 reservoir air di atas kapal ya. Serta yang berikutnya wajib ada 2 kompresor ya. Itu adalah garis besar daripada persyaratan reservoir air ya. Tuh. Ya, oke, baik. Sesi berikutnya yaitu tentang tanya jawab. Barangkali tadi setelah kita melakukan ya perawatan daripada kompresor ya, ini saatnya tanya jawab. Setelah tanya jawab selesai, nanti kita closing untuk kelas ini. Silakan Mas. Tanya Mas Ya, untuk persyaratan reservoir air itu sebenarnya ada 7 ya. Untuk tadi saya menyebutkan jawab 8, dan untuk yang lainnya itu apa saja Mas? Oke, baik.
Yang pertama ya, saya ulang lagi, yaitu satu, wajib ada main valve ya. Kedua, wajib ada ya secondary valve ya. Terus yang ketiga, wajib ada drain valve ya. Yang keempat, wajib ada ya pressure gauge atau ya tekanan udara ya. Terus ya berikutnya, wajib ada safety valve. Ini yang penting ya, karena tanpa adanya safety valve, jika terjadi apa-apa dia bisa meledak karena tekanan udara sangat cukup tinggi, sudah 5 ya. Terus wajib ada 2 tabung, itu wajib, setiap kapal wajib mempunyai 2 tabung ya, serta 1 tabung kecil untuk emergency ya. Biasanya untuk pengisiannya secara manual atau dipompa menggunakan hidrolik, menggunakan tangan ya, demikian. Terus wajib ada 2 kompresor. Nah, sudah ada 7 ya, demikian. Jadi terima kasih ya, setelah kita tadi melakukan praktek langsung, setelah tadi teori 1 jam, kita lakukan praktek kurang lebih ini 1,5 jam ya ini. Nah, tujuannya di sini yaitu bahwasanya Taruna Politeknik Bumi Akteni ya itu wajib mempunyai yang disebut dengan soft skill dan hard skill. Apa sih soft skill ya? Soft skill yaitu kemampuan untuk berpikir ya, mengolah daripada pikiran untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan untuk hard skill yaitu dimana kemampuan kita olah ya supaya tidak ragu untuk memegang suatu alat serta kita memperbaiki. Itulah pentingnya pembelajaran pada hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi khalayak umum ya, khususnya Taruna Politeknik Bumi Akteni agar mampu untuk go internasional ya. Kebetulan ya hari ini ya tepat kita melakukan praktek pada kompresor. Demikian saya rasa, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.